Bayu, seorang teknisi muda dari Semarang, ditugaskan ke sebuah pabrik gula tua yang baru dibuka kembali di pedalaman Jawa Tengah. Di balik bangunan tua dan mesin berdebu itu, ia menemukan sesuatu yang tak pernah dimuat dalam laporan teknis. Suara dari bawah tanah, pekerja yang menghilang, dan cerobong raksasa yang menyemburkan asap meski tidak ada produksi. Ketika malam turun, Bayu menyadari bahwa pabrik ini bukan hanya tempat menggiling tebu, tapi altar tua yang menagih tumbal. Semakin ia menggali, semakin pabrik itu hidup. Dan mesin, tak pernah benar-benar mati. Sore menjelang malam saat Bayu tiba di depan gerbang besi berkarat bertuliskan, Pabrik Gula Madiroto. Udara terasa lembab dan berat, seolah debu dan uap dari masa lalu masih menggantung di udara. Di belakangnya, mobil dinas yang mengantarnya langsung mundur tanpa banyak kata. Supir hanya melambaikan tangan sebentar sebelum pergi, meninggalkan Bayu sendirian dengan satu koper dan tas ransel. Bangunan tua itu berdiri murung. Dindingnya retak-retak, catnya mengelupas, dan beberapa jendela pecah dengan kaca yang masih menancap tajam di rangkanya. Cerobong raksasa menjulang tinggi di tengah area pabrik, siluetnya membelah langit senja yang mulai berubah jingga keabu-abuan. Bayu menarik napas panjang. Ia memandangi papan nama yang setengah hilang karena karat dan lumut. Pabrik ini memang bukan tempat idaman untuk siapapun, tapi perintah atasannya jelas. Inspeksi teknis selama 2 minggu, bantu pemulihan instalasi listrik, lalu kembali ke Semarang. Cuma 2 minggu, pikirnya. Asal tidak ikut-ikutan cerita seram yang katanya sering beredar di kalangan teknisi lama. Gerbang besi itu terbuka perlahan dari dalam. Seorang pria tua dengan seragam satpam longgar muncul. Badannya kurus, matanya cekung, dan rambutnya sudah sepenuhnya putih. Ia tidak tersenyum, tidak menyapa. Hanya menatap Bayu sejenak, lalu mengangguk kecil. Kamarmu di barak barat. Listrik sudah nyala. Tapi jangan keluyuran malam-malam, ucapnya datar sambil membalik badan dan masuk ke posnya lagi. Bayu mengangguk pelan. Ia menyeret kopernya melewati jalur setapak penuh kerikil yang sebagian sudah tertutup rumput liar. Sepanjang jalan menuju barak, ia melewati bangunan-bangunan kosong yang seperti ditinggalkan mendadak. Kursi-kursi terbalik, meja berdebu, dan kertas-kertas yang masih menempel di dinding papan pengumuman. Barak tempat ia tinggal ternyata tak kalah tua. Kamarnya sederhana. Satu ranjang besi, lemari kayu dengan engsel berdecit, meja kecil, dan kipas angin tua yang menggantung di langit-langit. Bayu menaruh barang-barangnya, membuka jendela, dan langsung disambut bau gula basi yang menyengat dari arah cerobong. Ia melirik keluar. Senja sudah berubah menjadi abu kelam. Kabut mulai turun dari sisi bukit yang mengelilingi area pabrik. Ia menarik tirai dan memutuskan mandi sebelum makan malam. Di kamar mandi, airnya dingin bukan main. Keran tua menetes pelan dan wastafel tampak berkarat. Tapi yang paling aneh adalah suara, seperti desis. Seperti tekanan uap dari cerobong, meski terdengar sangat jauh. Bayu mengabaikannya. Mungkin sisa tekanan dari pipa-pipa lama. Setelah berganti pakaian dan makan mie instan, Bayu berbaring di ranjang. Kipas angin tua berdengung pelan, menciptakan irama monoton yang seharusnya menenangkan. Tapi malam itu terasa lain. Udara dalam kamarnya seperti tidak bergerak. Lengket. Sunyi. Sekitar pukul 2 dini hari, Bayu terbangun. Ia tidak tahu kenapa. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara keras. Tapi tubuhnya tiba-tiba gelisah. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia duduk, mendengarkan. Dari kejauhan, terdengar bunyi mesin. Seperti suara putaran logam berat yang saling bergesekan. Suara itu datang dari arah ruang produksi utama. Tapi itu tidak mungkin. Semua mesin di sana seharusnya sudah dimatikan. Bahkan aliran listrik ke ruang itu diputuskan sementara. Bayu berdiri, membuka jendela kamarnya. Udara luar langsung masuk, membawa bau hangus yang samar. Ia memicingkan mata. Di kejauhan, ruang produksi yang siang tadi gelap kini menyala terang. Lampu-lampunya berkedip tidak stabil, dan dari cerobong besar, asap hitam mulai mengepul, menggulung perlahan ke langit malam. Ia mematung. Asap itu tidak seperti uap biasa. Warnanya pekat, hampir seperti jelaga. Perlahan-lahan, suara mesin bertambah nyaring, seperti menggema ke seluruh area pabrik.
Bayu menelan ludah. Ia menutup jendela dan duduk kembali di ranjang. Mungkin ada pekerja malam, pikirnya. Tapi ia tahu, dari laporan teknis yang ia baca, pabrik ini tidak lagi memiliki shift malam. Pekerjaan hanya berlangsung pagi hingga sore, dan itu pun terbatas. Ia mencoba kembali tidur, tapi suara mesin itu tetap berdengung dalam pikirannya. Bahkan saat ia menutup telinga dengan bantal, ia masih bisa merasakan getaran halus seperti getaran tanah. Seperti sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Beberapa menit kemudian, kipas angin di langit-langit berhenti berputar. Listrik kamar padam sesaat, lalu kembali menyala. Tapi lampunya kini berkedip pelan, seperti bernafas. Bayu menatap langit-langit. Napasnya mulai berat. Ia merasa seperti diperhatikan. Dari jendela, dari lemari, dari lubang ventilasi di atas pintu. Ia berdiri, perlahan-lahan membuka pintu kamarnya, dan berjalan menyusuri lorong barak. Sepi. Hanya bunyi langkahnya sendiri di lantai keramik tua. Tapi ketika ia hampir mencapai pintu keluar, ia mendengar suara lain. Ketukan. Lirih. 3 kali. Bayu menoleh. Ketukan itu datang dari dalam ruang cuci di ujung lorong. Pintu ruangan itu sedikit terbuka. Gelap di dalamnya. Hanya ada satu lampu gantung yang menggoyang pelan karena angin, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding. Ia melangkah perlahan, membuka pintu ruang cuci. Kosong. Namun di lantai, ia melihat jejak kaki. Basah. Menuju arah luar. Ia keluar dari barak dan berdiri di halaman yang gelap. Kabut masih menggantung. Dan dari ruang produksi di kejauhan, mesin masih berdengung. Cerobong masih mengeluarkan asap. Bayu hanya berdiri diam, tak tahu harus berbuat apa. Dalam diam itu, terdengar suara lain. Bukan mesin. Tapi suara seperti seseorang tertawa. Lirih, serak, dan sangat jauh. Atau mungkin sangat dekat. Pagi itu, Bayu bangun dengan kepala berat. Matanya sembab, tubuhnya letih seperti habis berlari jauh. Keringat dingin membasahi punggung kaos dalamnya, meski udara di barak begitu lembab dan dingin. Ia masih mengingat suara semalam, suara mesin, suara tawa samar, dan jejak kaki basah yang tiba-tiba hilang di halaman. Sinar matahari masuk lewat celah-celah jendela, membuat debu di udara tampak berkilau. Tapi tak ada suara burung, tak ada suara orang. Hanya kipas angin yang kembali berdengung pelan di langit-langit. Bayu duduk di ranjang, menarik napas panjang. Ia mencoba mengabaikan kegelisahan yang masih menggelayuti pikirannya. Mungkin semalam ia hanya kelelahan. Mungkin efek perjalanan dan tubuh yang belum terbiasa dengan suasana pabrik tua ini. Setelah mencuci muka, ia segera mengenakan pakaian kerja. Kemeja biru teknisi dan celana panjang warna pudar. Ia menenteng kotak peralatan dan berjalan menuju kantor utama untuk mencari Pak Riono, kepala teknisi yang seharusnya menjadi atasannya selama di sini. Tapi kantor itu kosong. Pintu tidak terkunci. Di dalamnya ada satu meja, 2 kursi kayu tua, dan rak berisi map lusuh. Komputer tabung tua menyala sendiri dengan layar biru tua. Bayu mengetikkan beberapa perintah di keyboard, mencoba membuka data shift, laporan mesin, atau catatan kerja terakhir. Semua file rusak. Banyak yang kosong. Beberapa bahkan hanya berisi simbol tak dikenal. Tapi satu file menarik perhatiannya, video pendek dari kamera pengawas, tertanggal 2 minggu lalu. Ia klik. Rekaman itu gelap. Tapi perlahan muncul gambar ruang produksi. Kamera tampaknya merekam dari sudut atas, mengarah ke mesin penggiling utama. Selama beberapa detik pertama, tidak ada apapun yang bergerak. Tapi kemudian, muncul satu bayangan. Sosok hitam berdiri diam di samping mesin. Tidak bergerak. Tidak mendekat ke kamera. Tidak juga bekerja. Hanya berdiri, mematung. Bayu memperbesar gambar. Sosok itu tampak seperti pria tinggi, mengenakan baju kerja coklat. Tapi wajahnya gelap. Seolah seluruh wajahnya dibungkus sesuatu yang kental dan hitam. Saat Bayu hendak menghentikan video, layar tiba-tiba bergetar dan komputer mati sendiri. Ia terduduk. Telinganya berdenging pelan. Di luar, terdengar suara langkah kaki.
Ia bangkit dan membuka pintu. Tapi hanya angin yang melintas. Selembar kertas jadwal terlepas dari papan pengumuman dan melayang jatuh di kakinya. Di atas kertas itu tertulis, shift malam ditiadakan sejak 2001. Dengan perasaan campur aduk, Bayu memutuskan pergi ke ruang produksi utama. Meskipun suara mesin semalam seharusnya tidak mungkin, ia ingin memastikan sendiri. Ruang produksi itu besar, terbuka, dan berbau tajam. Bau logam berkarat bercampur ampas manis yang mengering di lantai. Beberapa bagian atap bocor, dan sinar matahari masuk seperti garis-garis putih yang menebas debu di udara. Di tengah ruangan berdiri mesin penggiling utama, besar, tua, dan diselimuti karat. Bayu menghampiri panel kendalinya. Terkunci. Tapi ia tahu triknya. Ia keluarkan obeng dari tas dan membuka panelnya secara manual. Seketika itu juga, mesin bergetar pelan. Tanpa disentuh. Tanpa tombol dinyalakan. Suaranya rendah, berat, seperti makhluk raksasa yang baru bangun dari tidur panjang. Bayu mundur. Ia yakin tidak menyalakan apapun. Tapi mesin itu terus hidup. Gigi-giginya mulai berputar lambat, logam tua bergesekan dengan jeritan halus. Dari corong utama, cairan hitam kental menetes perlahan. Bukan tetesan biasa. Lebih seperti darah yang telah membeku lama, lalu mencair kembali di dalam suhu panas. Ia panik. Mencoba menekan tombol darurat. Tapi tombol itu tidak merespons. Lampu indikator menyala merah. Panel listrik di dinding mengeluarkan bunyi klik seperti korsleting. Bayu melangkah mundur. Matanya tak berkedip memandangi cairan hitam yang terus keluar. Lantai di bawah mesin mulai licin. Uap hangat memenuhi udara, mengandung bau pahit dan manis yang menyengat. Tiba-tiba, pintu belakang ruang produksi terbuka sendiri. Angin masuk, meniup debu dan ampas gula ke segala arah. Bayu menoleh cepat. Tak ada siapapun di sana. Tapi dari pintu yang terbuka itu, ia melihat bayangan melintas. Cepat. Terlalu cepat untuk manusia biasa. Ia berlari ke arah pintu, menengok ke lorong. Kosong. Hanya dinding beton tua dan satu lampu gantung yang berayun pelan, menciptakan bayangan seperti sosok yang menunduk di ujung lorong. Bayu kembali ke ruang produksi. Mesin sudah berhenti. Cairan hitam tak lagi menetes. Panel listriknya mati total. Ia menghampiri lantai dan mengusap sisa tetesan itu dengan lem kerja. Tapi lem itu langsung menjadi lengket. Cairan itu seperti gula gosong yang masih panas, meski tak ada api di sekitarnya. Ia taruh lem itu ke dalam kantong plastik dan berjalan keluar. Di tengah perjalanan menuju kantor, ia melihat sesuatu di kaca jendela ruang pengawas. Ia mendekat. Bayangannya sendiri tampak di kaca. Tapi ada yang janggal. Bayangannya tidak bergerak bersamaan. Bayangan itu muncul lebih lambat. Dan sesaat, bayangan itu tidak memiliki kepala. Bayu terlonjak mundur, hampir menjatuhkan tasnya. Saat ia menoleh ke belakang, jalanan kosong. Tidak ada siapapun. Ia berjalan cepat kembali ke barak. Tangannya gemetar saat memutar gagang pintu. Di dalam kamar, ia duduk di ranjang. Mencoba bernapas dalam-dalam. Sore itu, ia tidak keluar lagi. Malam menjelang, langit tampak gelap lebih cepat dari biasanya. Lampu-lampu di koridor barak berkedip tak teratur. Kadang mati sesaat, lalu menyala kembali. Udara menjadi lebih lembab, seperti ada kabut masuk dari celah-celah pintu dan jendela. Bayu tak bisa tidur. Setiap ia memejamkan mata, ia mendengar bunyi adukan. Seperti logam besar mengaduk cairan berat. Lalu disusul suara tawa. Lirih. Berat. Dekat. Ia menutup telinga. Tapi suara itu masuk dari dalam kepala. Bayu merasakan nyeri di belakang matanya. Seolah ada yang menusuk dari balik tengkorak. Ia membuka mata. Di atas langit-langit, kipas berhenti berputar. Cahaya lampu redup. Bayangan lemari tampak memanjang ke arah ranjang. Bayangan itu bergerak. Bayu duduk tegak, menatap ke sudut kamar. Di sana ada sosok. Buram. Bungkuk. Memakai seragam coklat lusuh. Tubuhnya bergetar pelan. Tapi tak terlihat kepala. Sosok itu hanya berdiri. Tak bergerak. Bayu membeku. Napasnya tertahan. Dan sebelum ia sempat menjerit,
Sosok itu perlahan mundur, menembus tembok. Menghilang. Pagi itu, matahari hampir tak terlihat. Langit mendung pekat, seolah awan berat menggantung langsung di atas pabrik. Embun belum juga mengering, dan lapangan berpasir antara barak dan ruang produksi terasa lengket di telapak kaki Bayu saat ia melangkah keluar. Ia tidak tidur semalaman. Sosok tanpa kepala yang berdiri di sudut kamarnya masih terus bermain di pikirannya. Bayangan tubuh bungkuk dengan seragam buruh lusuh itu membuat jantungnya tetap berdetak cepat. Bahkan ketika ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi napas dingin di dalam kamar semalam tidak bisa dijelaskan. Bayangan yang memanjang ke arah ranjang. Dan suara adukan logam yang seperti datang dari balik lantai. Itu bukan kelelahan. Itu nyata. Bayu berjalan pelan ke ruang produksi. Hari ini, ia punya rencana. Ia ingin memeriksa seluruh jalur listrik utama dan membandingkannya dengan skema pabrik yang ia bawa dari Semarang. Jika suara mesin semalam itu nyata, harusnya ada aliran daya yang tak semestinya mengalir. Langkahnya terhenti di depan kantor pengawas lantai. Sebuah ruangan kecil berdinding kaca, berdiri agak tinggi di atas lantai produksi. Dari sana, biasanya mandor mengawasi kerja buruh lewat kaca satu arah. Bayu belum pernah masuk ke sana. Pintu besi berkarat itu terkunci selama 2 hari terakhir. Tapi pagi ini, pintu itu terbuka. Perasaan tak enak menggelayuti dadanya. Ia ragu sejenak, lalu menaiki tangga besi sempit ke lantai 2. Setiap pijakan menimbulkan suara decit logam yang tajam, seperti menjerit setiap kali diinjak. Saat sampai di atas, Bayu mendorong pintu kantor pengawas itu. Bau apek langsung menyambut, bercampur bau lelehan karet terbakar. Ruangan itu gelap, hanya diterangi sinar dari kaca besar yang menghadap ke lantai produksi. Meja panjang di pojok ruangan tertutup debu tebal. Ada tumpukan berkas yang tampaknya tidak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Tapi bukan itu yang menarik perhatian Bayu. Di dinding belakang ruangan, tergantung sebuah cermin besar. Cermin itu buram, seperti belum pernah dibersihkan. Tapi dari pantulannya, Bayu bisa melihat ruang produksi di bawah. Ia mendekat. Cermin itu terasa lebih seperti kaca 2 arah. Ia memandangi refleksinya sendiri, tubuhnya kecil di tengah ruangan besar yang sepi. Tiba-tiba, di kaca itu muncul sosok lain. Tepat di belakangnya. Bayu langsung menoleh. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat ia menatap kaca lagi, sosok itu masih ada. Lebih jelas sekarang. Pria tua. Tubuh bungkuk. Seragam buruh coklat lusuh. Tapi lehernya kosong. Tak ada kepala. Sosok itu berdiri diam, menghadap ke Bayu. Meski tanpa kepala, tubuhnya seperti menyampaikan sesuatu. Diamnya terasa hidup. Dan dari arah cermin, seolah keluar suara napas berat. Bayu mundur, lututnya lemas. Lalu sosok itu perlahan mengangkat tangan. Mengarah tepat ke kaca. Tepat ke arah Bayu berdiri. Bayu menjerit kecil dan terhuyung ke belakang, menabrak rak berisi berkas. Satu map jatuh terbuka. Isinya lusinan foto lama, dokumentasi pabrik dari masa lalu. Ia menarik napas, berjongkok dan mulai memunguti foto-foto itu, berusaha menenangkan dirinya. Tapi matanya terpaku pada satu lembar foto. Sebuah potret tim pekerja shift malam. Ada 6 orang berdiri berjajar. Seragam mereka rapi, wajah mereka serius. Tapi di tengah barisan itu, ada satu buruh yang kepalanya tak terekam. Bukan karena buram, tapi karena seolah kepalanya hilang dari negatif film. Sebuah ruang kosong gelap menggantikan posisi wajahnya. Tulisan di bawah foto itu, tim pengaduk utama, bulan surut 1997. Bayu berdiri perlahan, menggenggam foto itu. Tangannya dingin. Di luar kaca, mesin utama tampak diam. Tapi ia tahu, mesin itu menyimpan sesuatu. Bukan cuma logam dan karat. Ia menaruh foto itu di saku, lalu berjalan turun. Tangga logam kembali berdecit, seperti menolak langkahnya. Di lantai produksi, ia melihat kembali ke mesin utama. Gigi besarnya masih diam. Tapi lantainya berbeda. Ada noda hitam baru. Seperti cairan pekat yang mengalir dari bawah mesin. Ia mendekat, berjongkok,
dan menyentuhnya dengan jari. Lengket. Bau menyengat langsung menusuk hidungnya. Seperti bau daging terbakar bercampur gula gosong. Tiba-tiba, dari balik mesin, terdengar suara dentang keras. Seperti pipa logam jatuh. Bayu melonjak kaget, berdiri cepat. Ia berputar, menyorotkan senter ke arah suara. Tidak ada apa-apa. Hanya ruang kosong dan dinding tua yang retak. Tapi saat ia melangkah ke belakang mesin untuk memastikan, ia melihatnya. Satu kaki. Kaki kanan seseorang. Tidak mengenakan sepatu. Kulitnya kehitaman, seperti hangus. Berdiri di sudut tembok, setengah tersembunyi. Bayu tak melihat tubuh lainnya. Hanya kaki itu. Diam. Tak bergeming. Bayu melangkah pelan. Tapi saat senter menyapu lebih jauh ke sudut, kaki itu menghilang. Seolah tak pernah ada. Bayu membeku. Jantungnya berdetak liar. Ia menyeka keringat dari kening, lalu cepat-cepat keluar dari ruang produksi. Di luar, langit masih gelap. Hujan mulai turun. Gerimis lembut menambah kesan murung pada bangunan pabrik yang diam membatu. Bayu berjalan menuju gudang untuk mencari catatan teknik lama. Ia yakin ada sesuatu yang tidak beres pada sistem daya pabrik ini. Jika mesin bisa menyala sendiri tanpa suplai resmi, berarti ada jalur terselubung. Atau, sesuatu yang lebih dari sekadar arus listrik. Gudang berada di sisi barat pabrik. Bangunannya rendah, jendela-jendelanya dipalang kayu. Di dalam, bau kertas tua dan rayap begitu kuat. Ia menyalakan senter dan mulai menyusuri rak-rak logam berdebu. Setelah hampir setengah jam mencari, ia menemukan map bertanda, jalur daya darurat, tahun 1996. Ia membuka halaman demi halaman. Dan di sana, ia menemukannya. Skema jalur listrik bawah tanah. Satu garis merah ditarik dari ruang pembakaran utama langsung menuju ruang bawah pabrik, ruang yang tidak tercantum dalam denah bangunan biasa. Sesuatu tersembunyi di bawah pabrik ini. Ia menarik napas, menatap gambar itu lama. Ada perasaan tak nyaman yang kembali muncul, seperti ketika ia menatap cermin pengawas tadi. Seolah sesuatu sedang mengamati dari balik rak. Lalu tiba-tiba, lampu senternya padam. Bayu memukul-mukulnya. Tidak menyala. Dalam kegelapan, ia mendengar bunyi kecil. Seperti langkah tanpa alas kaki di lantai beton. Perlahan. Mendekat. Ia menahan napas. Lalu, ada napas berat di belakangnya. Bayu membalikkan badan cepat. Tapi tak ada siapa-siapa. Ia menyalakan kembali senter yang tiba-tiba hidup. Namun rak-rak besi di sekitarnya kini tampak berbeda. Di ujung lorong sempit gudang itu, berdiri seseorang. Tegak. Diam. Tubuhnya buruh tua. Seragam coklat. Dan lagi-lagi, tanpa kepala. Tapi kali ini, tubuh itu perlahan mulai berjalan ke arahnya. Langkahnya pelan tapi mantap. Tanpa suara. Tanpa hentakan. Dan meski tidak punya kepala, tubuh itu seperti tahu kemana harus menuju. Bayu berbalik dan lari keluar gudang. Di luar, hujan turun lebih deras. Petir menyambar di kejauhan, sesekali menerangi langit dengan kilatan putih. Pabrik tampak lebih gelap dari biasanya, dan cerobong besar itu kembali menyemburkan asap hitam pekat. Bayu berlari tanpa arah. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar. Ia tak peduli lagi pada tugas, kabel, atau inspeksi. Pikiran satu-satunya hanyalah keluar dari pabrik itu. Tapi dari balik kabut hujan, suara mesin mulai terdengar lagi. Menggiling. Mengaduk. Memanggil. Bayu mengurung diri di kamar barak. Pintu terkunci dari dalam, kursi ia ganjal di bawah gagang. Jendela ditutup rapat, tirai dilipat 2 lapis. Di luar, hujan deras masih mengguyur halaman pabrik, tapi itu tak mampu menenggelamkan suara yang terus berdengung di telinganya. Suara mesin mengaduk, dan suara langkah telanjang yang membasahi lantai beton. Tangannya gemetar saat membuka buku catatan kecil yang selalu ia bawa. Ia mencoba menuliskan kronologi kejadian. Tapi baru menulis 1 kalimat, tangannya berhenti. Pensilnya patah. Keringat dingin menetes dari pelipis. Ia merasa seperti diawasi. Perlahan, ia mendekati jendela dan membuka tirai sedikit. Halaman kosong.
Tapi tepat di bawah tiang cerobong, ada sesuatu yang tak seharusnya ada. Kursi kayu. Dan di atasnya, tergeletak sesuatu yang putih. Bayu mempersempit pandangannya. Itu adalah helm teknisi. Mirip miliknya. Tapi penuh noda hitam. Dan di belakang helm itu, menempel rambut, lepek, panjang, hitam pekat, seperti habis direndam dalam molases. Bayu mundur perlahan dari jendela. Tubuhnya mulai menggigil. Ia tahu, apapun yang terjadi di pabrik ini bukan kecelakaan biasa. Bukan sekadar sistem rusak atau arus pendek. Ini, sesuatu yang tertinggal. Atau dipertahankan. Keesokan paginya, hujan belum berhenti. Tapi Bayu sudah bulat tekad. Ia harus cari informasi lebih jauh. Ia menuju ruang arsip, di dekat kantor administrasi. Pintu ruangan itu tertutup rapat dan digembok dari luar. Tapi Bayu tahu di mana kuncinya. Semalam, ia melihat satpam tua menyimpan kunci di laci meja kecil dalam posnya. Saat melewati pos itu, ia hanya melirik ke dalam. Kosong. Tak ada satpam. Bayu masuk pelan, mengambil kunci, lalu membuka ruang arsip. Ruangan itu penuh debu dan rayap. Rak besi berdiri rapuh, dan tumpukan map menjulang di segala arah. Sebagian sudah runtuh ke lantai. Beberapa tikus kabur saat Bayu masuk. Bau kertas lembab dan plastik terbakar memenuhi udara. Ia mulai menelusuri satu persatu map yang ada. Sebagian besar berisi laporan produksi, surat izin operasional, dan data teknis. Tapi ada satu rak di pojok ruangan yang ditutup plastik hitam, diberi label dengan spidol merah, non-aktif, kecelakaan kerja. Bayu menarik salah satu map. Warnanya kusam, labelnya sudah nyaris hilang. Di dalamnya, ada laporan insiden tahun 1997. Kecelakaan tangki 3. Menurut laporan, ada tumpahan molases saat proses pemasakan. Tangki mengalami overheat karena katup lepas tekanan rusak. 5 pekerja terkena semprotan cairan panas. 3 tewas di tempat. 2 lainnya sempat dirawat tapi kemudian meninggal akibat luka bakar parah. Bayu membalik lembar berikutnya. Foto-foto. Mayat-mayat hangus. Tubuh mereka melepuh. Salah satu foto menunjukkan seorang pria yang bagian lehernya hangus seluruhnya, dan kepala seperti terlepas. Tapi tidak ditemukan terpisah. Seolah menguap. Bayu merasa mual. Tapi ia lanjut membaca. Satu laporan khusus menarik perhatiannya. Ditulis tangan oleh seseorang bernama Insinyur Suryo, kepala teknisi saat itu. Laporannya menyebut bahwa sebelum kejadian, beberapa pekerja mendengar suara nyanyian dari dalam tangki. Seperti suara perempuan. Lalu mesin menyala sendiri, tanpa ada yang menyalakan. Kalimat terakhir dari laporan itu. Kami sudah membuang semua gambar dan laporan agar tidak tersebar keluar. Tidak boleh ada yang tahu, tapi mesin terus minta pengganti. Bayu memejamkan mata. Telinganya berdenging. Ia tahu ia harus membawa laporan ini keluar. Tapi saat ia memasukkan map ke dalam tas, terdengar bunyi pelan dari balik lemari arsip. Seperti suara napas. Lambat, berat, basah. Ia menoleh cepat. Tapi tak ada siapa-siapa. Ia bergegas keluar, mengunci kembali pintu arsip. Tapi saat ia berjalan di koridor menuju kantor utama, langkahnya berhenti. Di ujung lorong, berdiri seseorang. Pria tua. Kurus. Seragam satpam. Rambut putih. Tapi ada yang janggal. Tangan kanannya menggenggam sesuatu. Sebuah helm. Penuh noda hitam dan tetesan cairan. Bayu melangkah mundur. "Pak!" bisiknya, nyaris tak terdengar. Tapi pria itu hanya berdiri diam. Tak bergerak. Lalu perlahan, ia mengangkat tangan, menunjuk ke arah Bayu. Dan tubuhnya mulai goyah. Seperti tak sanggup berdiri lagi. Tapi sebelum jatuh, tubuh itu memudar. Menghilang seperti asap. Bayu berlari. Ia kembali ke kamar, mengunci pintu, dan membuka map itu kembali. Di antara laporan, ia menemukan sebuah amplop kecil. Tertulis, catatan tambahan, jangan dibuka sembarangan. Ia membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Isinya sobekan-sobekan kertas. Potongan tulisan tangan, seperti jurnal pribadi. Kata-katanya tak beraturan,
Tapi satu frasa muncul berulang kali. Gula manis itu darah. Bayu membaca lembar terakhir. Hanya satu kalimat, ditulis dengan tinta yang tampaknya tercampur cairan lain, karena warnanya kecoklatan. Jangan sampai cerobong berhenti. Kalau cerobong mati, dia keluar lewat tanah. Bayu terduduk. Pikirannya berputar-putar. Cerobong. Asa. Mesin yang menyala sendiri. Dan sosok tanpa kepala yang terus muncul. Ia menyusun semua potongan itu di dalam pikirannya. Ada semacam siklus. Sesuatu yang dulu dipuja, mungkin untuk memperlancar produksi. Tapi kemudian lepas kendali. Membakar manusia. Meninggalkan kutukan di dalam mesin tua. Bayu tahu, ia tidak bisa kabur begitu saja. Pabrik ini menahannya. Entah secara nyata atau batin, tapi ada ikatan yang membuat langkahnya terasa berat jika ingin pergi. Petang itu, ia mencoba menyalakan radio frekuensi pendek di dalam kantor. Ia putar tombol, mencari-cari sinyal untuk menghubungi luar. Tapi tak ada suara. Hanya desis putih. Sampai pada satu frekuensi, ia mendengar suara kecil. Bayu. Ia langsung menjauh dari radio. Tapi suara itu berulang. Lebih pelan. Jangan keluar malam ini. Bayu menoleh ke jendela. Langit gelap sepenuhnya. Cerobong pabrik menyala. Dan asap hitam, lebih tebal dari sebelumnya, kembali keluar dari ujungnya. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca jendela. Tapi ada yang salah. Pantulannya tidak menatap balik. Wajah itu menunduk. Dan dari lehernya, mulai menetes cairan hitam. Bayu menjerit, menjatuhkan kursinya. Di luar, sirine tua pabrik yang biasanya mati, kini menyala sendiri. Dan dari lantai di bawah kamar, terdengar suara. Suara adukan logam. Mengaduk sesuatu yang kental. Mengaduk perlahan. Seperti tak akan pernah berhenti. Langit malam di atas pabrik gula Madiroto tampak lebih kelam dari biasanya. Kabut tebal merayap turun dari bukit belakang dan menyelimuti halaman seperti selendang mati. Angin yang berhembus membawa bau terbakar. Bukan bau kayu, bukan bau plastik, melainkan sesuatu yang menyengat di hidung, campuran molases hangus, besi tua, dan darah basi. Bayu duduk di lantai kamar, tubuhnya gemetar. Suara sirine tua pabrik masih terdengar sayup, meraung pelan seperti isak tangis mesin tua yang ditinggalkan. Ia tidak tahu dari mana suara itu berasal. Panel kendali alarm seharusnya sudah nonaktif. Tapi sejak suara dari radio menyebut namanya dan memperingatkan agar tidak keluar malam ini, Bayu tahu, apapun yang bersemayam di tempat ini tidak hanya menguasai mesin dan tembok, tapi juga waktu. Jam dinding di kamar menunjukkan pukul 1.45. Ia belum tidur sejak menemukan laporan kecelakaan tahun 1997 dan catatan yang menyebut, cerobong tak boleh berhenti. Tapi cerobong itu terus menyala. Bayu berdiri perlahan, mengambil senter dan kunci ruangan. Ia tidak tahu apa yang mendorongnya, tapi tubuhnya bergerak seakan ditarik sesuatu. Jantungnya berdetak cepat saat melangkah keluar dari barak. Kabut langsung memeluk tubuhnya. Dingin, basah, menyusup sampai ke tulang. Ia berjalan ke arah cerobong besar di tengah kompleks pabrik. Bangunan itu berdiri di atas ruang pembakaran utama, tempat semua ampas, molases, dan hasil sisa penggilingan dilemparkan dan dibakar. Seharusnya cerobong itu sudah tidak aktif. Tapi kini, asap hitam pekat menyembur dari puncaknya, menebar bau yang mengerikan. Langkah Bayu terhenti ketika melihat pintu besi menuju ruang pembakaran terbuka sedikit. Lampu-lampu di lorong menuju ke sana berkedip pelan, seperti jantung yang sekarat. Ia menyorotkan senter ke dalam. Lorong itu sempit dan berkelok. Dindingnya berjamur. Air menetes dari langit-langit, seperti darah menetes dari luka. Bayu melangkah masuk, senter di tangan kirinya, kunci pas besar di tangan kanan. Langkahnya bergema, bergulung bersama suara mesin yang mengaduk di kejauhan. Setiap beberapa meter, ada pintu-pintu besi menuju bilik-bilik kecil. Dulu tempat menyimpan bahan bakar atau molases mentah. Kini kosong. Tapi di dinding beberapa ruangan, Bayu melihat simbol aneh. Seperti lingkaran dengan garis-garis melintang. Mirip roda, tapi cacat.
Seolah ada yang mencoba menggambarkan sesuatu dengan tangan gemetar. Di ruang pembakaran utama, suhu meningkat. Dinding terasa hangat, dan uap tipis mengepul dari retakan lantai. Cerobong besar menjulang di tengah ruangan. Dasarnya ditutup oleh palka logam tua yang biasa digunakan untuk pembuangan darurat. Bayu mendekat. Ia menyentuh palka itu, masih hangat. Tiba-tiba, dari lubang ventilasi di atas, terdengar suara napas. Basah. Lalu disusul suara kaki menyeret. Dari dalam cerobong, Bayu mundur. Tapi saat ia hendak pergi, cahaya senter menyorot sesuatu di lantai. Jejak kaki. Kecil. Telanjang. Hitam karena terbakar. Jejak itu mengarah ke dinding, lalu menghilang begitu saja. Ia kembali menyorot palka. Permukaan besi tua itu kini tampak bergerak. Seolah berdenyut. Dari sela-sela bautnya, tetesan cairan hitam menetes, lambat, tebal, dan mengepul. Bayu menunduk, melihat cairan itu mengalir di lantai, membentuk pola aneh. Seperti tulisan. Tapi bukan huruf biasa. Bayu mengambil foto dengan ponselnya. Tapi saat melihat hasil foto, ia menggigil. Dalam gambar, palka itu tak terlihat. Yang tampak hanya lubang besar menganga dengan api hitam di dalamnya. Dan dari lubang itu, ada tangan. Tangan manusia. Tangan yang melepuh, terbakar, penuh luka terbuka, menggapai ke atas. Bayu menjatuhkan ponsel. Suara keras bergema di ruangan. Ia buru-buru memungutnya dan berlari keluar dari ruang pembakaran. Tapi lorong yang tadi ia lewati kini berbeda. Lebih panjang. Lebih gelap. Lampu-lampunya mati satu persatu, seperti ditelan oleh kegelapan. Bayu mempercepat langkah. Tapi dari belakang, ia mendengar suara. Suara yang tak bisa disalahartikan lagi. Roda besi berputar. Adukan logam mengaduk sesuatu yang berat. Dan suara tawa. Pelan. Serak. Seperti milik seseorang yang tenggorokannya terbakar habis. Bayu berlari sekuat tenaga. Tapi lorong tak kunjung habis. Langkahnya terhenti saat ia menabrak seseorang. Senter terlepas. Bayu jatuh ke lantai. Sosok itu berdiri di depannya. Bayangan tubuhnya tinggi, bungkuk. Seragam coklat buruh. Dan lagi-lagi, tak ada kepala. Tapi kali ini, dari lubang lehernya, keluar asap tipis berbau gosong. Tangan sosok itu menunjuk ke dinding. Di sana, tertulis dengan darah. Cerobong adalah mulutnya. Jangan tutup mulutnya. Bayu memejamkan mata. Tubuhnya kaku. Ia merasa waktu berhenti. Saat ia membuka mata, lorong sudah kosong. Senter kembali menyala. Dan lorong kembali seperti semula, pendek, sempit, menuju pintu keluar. Bayu bangkit, gemetar, dan kembali keluar. Udara malam menggigit kulit. Tapi ia tak berhenti. Ia menuju kantor utama. Di dalam, ia mencari map teknik lama, dan akhirnya menemukan denah bawah tanah pabrik. Ternyata benar. Di bawah cerobong, ada ruangan yang tidak terdata resmi. Disebut, ruang pendingin primer. Tapi dalam catatan teknis 1990-an, ruangan itu tak pernah digunakan. Dan kemudian disegel. Bayu tahu, kesanalah semua ini mengarah. Tapi malam belum selesai. Saat ia kembali ke barak, ia melihatnya. Seluruh halaman pabrik kini dipenuhi kabut tebal. Dan di tengah lapangan berdiri satu sosok. Bayangan hitam. Tinggi. Tubuhnya tampak seperti manusia. Tapi kepalanya terbalik. Rahang menggantung ke atas. Mata besar menatap langsung ke arah Bayu, dan dari matanya keluar uap hitam pekat seperti dari cerobong. Sosok itu berdiri diam. Tapi dari tubuhnya, terdengar suara seperti ratusan suara bergabung menjadi satu. Kamu penggantinya. Pagi itu tidak benar-benar datang. Langit tetap abu-abu. Burung tidak berkicau. Udara tak berangin, menggantung pekat seperti lumpur pekat yang mengurung. Bayu tidak tidur semalaman. Wajahnya pucat, mata merah, dan seluruh tubuhnya kaku seperti diperas dari dalam. Di meja, terbentang denah lama pabrik yang ia temukan malam tadi. Jalur merah menuju ke bawah cerobong besar,
menuju satu ruangan yang diberi nama ruang pendingin primer. Tapi dari catatan kaki teknis tahun 1990, ruangan itu tidak pernah difungsikan. Ditutup karena tak sesuai standar. Tidak tercantum dalam peta pabrik yang dikirim ke pemerintah. Bayu tidak percaya itu hanya soal pelanggaran teknik. Ia sudah melihat sendiri. Suara dari dalam cerobong, palka berdenyut yang mengeluarkan tetesan pekat, serta sosok-sosok tanpa kepala yang terus muncul seakan berasal dari dasar tanah. Ia harus masuk ke ruang itu. Dengan membawa senter utama, alat pemotong logam, serta lembaran peta yang ia lipat rapi, Bayu melangkah keluar. Halaman pabrik basah oleh sisa hujan. Kabut belum benar-benar pergi. Dari cerobong, asap hitam masih mengepul pelan seperti napas makhluk raksasa yang belum terbangun sepenuhnya. Bayu memutar melewati gudang tua. Ia menemukan sebuah lubang kecil di belakang bangunan pembakaran, tersembunyi di balik tumpukan kayu lapuk. Sesuai denah, ini seharusnya pintu servis menuju tangga darurat ke ruang bawah. Pintu logam itu terkunci, tapi engselnya rapuh. Bayu memukul dengan alat pemotong sampai terbuka, menimbulkan suara logam pecah yang menggema jauh ke dalam tanah. Di balik pintu itu, terbentang tangga spiral dari baja yang berkarat. Tangga menurun tajam, tanpa penerangan. Hawa dari bawah sangat dingin, seperti masuk ke dalam liang kubur. Bayu turun perlahan. Langkahnya menimbulkan gema yang seperti diserap oleh dinding. Setiap 10 anak tangga, ia berhenti. Mencoba dengarkan. Tapi tak ada suara. Hanya detak jantungnya sendiri yang menggema. Setelah entah berapa menit, ia sampai di dasar. Tangga itu berakhir di lorong batu yang sempit dan lembab. Uap hangat menyelimuti udara, anehnya bercampur aroma manis seperti gula cair. Dinding-dindingnya tertulis coretan-coretan lama. Simbol-simbol mirip roda, garis bersilang, dan beberapa tulisan dalam aksara Jawa kuno. Ia menyusuri lorong. Setiap beberapa langkah, tetesan dari langit-langit jatuh ke bahunya. Hangat. Bayu menyalakan senter dan melihat, tetesan itu bukan air, tapi cairan coklat kental, pekat, dan lengket. Molasses. Tapi dari mana asalnya? Lorong akhirnya berakhir pada sebuah pintu baja besar. Di tengah pintu itu, tertempel plakat logam kecil, tertulis dengan goresan kasar. Jangan buka. Bayu ragu. Tapi ia tahu, semua jawaban ada di balik pintu ini. Dengan kunci pas besar, ia mencoba membuka pengunci manual di sisi kiri. Butuh waktu. Tangannya gemetar. Tapi setelah 5 menit, terdengar bunyi klik berat, dan pintu perlahan terbuka dengan suara ngilu seolah dinding itu sendiri berteriak. Ruang di dalam gelap total. Tapi begitu Bayu melangkah masuk, lampu neon tua di langit-langit menyala perlahan satu persatu. Cahaya putih redup memperlihatkan ruangan bundar luas, dengan lantai cekung seperti mangkuk. Di tengah ruangan itu, berdiri mesin. Bukan mesin seperti di ruang produksi. Ini lebih kuno. Besi hitam. Silinder besar dengan roda putar manual di sampingnya. Dikelilingi pipa-pipa tua yang mengarah ke segala penjuru. Mesin ini seperti jantung. Hitam. Mengeras. Dan masih berdetak. Bayu melangkah lebih dekat. Tiba-tiba, lampu redup berkedip. Lalu mati semua. Kegelapan total. Bayu nyalakan senter. Tapi dari belakangnya, terdengar suara logam menyeret. Bayu berbalik cepat. Di sana, berdiri sosok tinggi. Kepalanya terbalik. Matanya terbakar merah. Dan dari tubuhnya, mengalir cairan hitam yang menetes ke lantai. Sosok itu menunjuk ke mesin di tengah ruangan, lalu berbicara tanpa membuka mulut. Ini yang harus diberi makan. Bayu mundur. Nafasnya memburu. Tapi saat menyorotkan senter ke sisi lain ruangan, ia terdiam. Di dinding-dinding ruang itu, tergantung foto-foto lama. Foto para buruh. Para teknisi. Semua dengan wajah yang dicoret. Tapi tubuh mereka masih bisa dikenali. Dan di bawah tiap foto, ada tanggal. Tanggal kematian. Beberapa buruh dari shift malam 1997. Satpam yang hilang 2 tahun lalu. Bahkan satu foto wajahnya sendiri. Tanggalnya masih kosong. Bayu terpaku. Tak bisa bergerak. Mesin di tengah ruangan mendadak menyala sendiri. Roda logamnya berputar pelan,
lalu semakin cepat. Suara gemuruh memenuhi ruangan. Pipa-pipa di dinding mulai bergetar. Dari lubang-lubang kecil, cairan hitam menyembur keluar dan mengalir ke cekungan di tengah. Bayu panik. Ia mencoba mencari tombol penghenti. Tapi tak ada. Mesin ini tidak seperti mesin biasa. Ia hidup seperti makhluk. Bernapas. Makan. Dan sekarang lapar. Suara dari dinding bergema lagi. Kamu penggantinya. Bayu berteriak, lalu lari keluar. Tapi pintu besi perlahan mulai menutup sendiri. Ia lompat keluar sebelum celahnya menutup rapat. Lorong kembali sunyi. Tapi dari dalam ruang itu, suara mesin terus terdengar. Bayu berlari naik tangga. Nafasnya tercekat. Jantungnya seperti akan pecah. Sesampainya di atas, langit sore sudah berubah merah pekat. Dan di halaman, terlihat pekerja-pekerja lama berdiri. Sosok-sosok tua, terbakar, tanpa kepala, menghadap ke cerobong. Mereka diam. Tapi tubuh mereka perlahan berjalan masuk ke dalam pabrik. Satu persatu. Dan dari dalam cerobong, suara mesin mulai terdengar lagi. Seperti nyanyian logam. Seperti doa dari masa lalu yang tak pernah selesai. Hari berikutnya turun seperti langit tak pernah benar-benar beranjak dari malam. Warna merah darah menetes dari awan rendah yang menggantung di atas kompleks pabrik, seolah matahari sendiri ragu untuk muncul di tempat ini. Udara lembab dan pengap menyelimuti halaman pabrik. Tanpa angin. Tanpa suara burung. Hanya raungan mesin yang entah menyala dari mana, samar, tapi konstan. Bayu berdiri di depan barak, tubuhnya lemas, matanya sembab. Malam tadi terlalu banyak yang masuk ke pikirannya. Cerobong itu, ruang bawah tanah, dan mesin hitam yang menyala dengan sendirinya. Yang lebih gila, fotonya sendiri tergantung di dinding. Tanggal kematiannya belum terisi. Tapi itu berarti sesuatu sedang menunggu. Ia berusaha bicara dengan beberapa pekerja pagi itu. Mandor, penjaga gudang, bahkan satpam yang sempat ia lihat seminggu lalu. Tapi jawabannya selalu sama, semua terlihat baik-baik saja. Tak ada yang mengaku mendengar suara mesin tengah malam. Tak ada yang tahu tentang ruang bawah cerobong. Bahkan, mereka bilang ruang itu tidak pernah ada. Namun yang membuat Bayu benar-benar merinding adalah ini. Dua teknisi yang datang bersamanya dari Semarang, Pak Maman dan Deka, tidak tampak dimanapun. Ia mendatangi barak tempat mereka tidur. Ranjang kosong. Tas dan baju masih ada, tapi tak ada satupun jejak kemana mereka pergi. Bayu bertanya ke pos jaga. Satpam berjanggut putih hanya menggeleng. Nggak lihat mereka keluar. Mas, mungkin ke desa cari sinyal. Bayu tidak percaya. Ia berjalan ke kantor utama dan memeriksa daftar absen manual yang ditempel di dinding. Dua nama itu disilang dengan tinta merah. Ia mengetuk pintu kantor administrasi. Tak ada jawaban. Ketika ia mendorong perlahan, pintu terbuka sendiri. Ruangan gelap. Komputer menyala, tapi tidak menampilkan apapun. Hanya layar hitam dengan satu bar merah yang bergerak ke kanan, berulang-ulang. Seperti pemantau denyut jantung. Tiba-tiba, layar berubah sendiri. Menampilkan rekaman CCTV. Bayu terpaku. Di layar itu, tampak Pak Maman sedang berdiri di depan cerobong pada tengah malam. Diam. Tidak bergerak. Dari belakang, muncul sosok tinggi hitam, makhluk berkepala terbalik. Ia menyentuh punggung Pak Maman. Dan detik berikutnya, tubuh pria tua itu roboh ke tanah, lalu menghilang. Menguap menjadi uap hitam. Lenyap. Layar berikutnya menampilkan Deka. Ia berada di ruang pembakaran. Sedang mencoba membuka palka logam. Tapi tiba-tiba, pintu tertutup sendiri. Dan lampu padam. Kamera menunjukkan ruangan kosong. Bayu mencabut USB dari komputer. Ia masukkan rekaman itu. Ia berlari menuju rumah mandor utama, Pak Karno, satu-satunya orang yang terlihat paling mengenal sejarah pabrik ini. Rumah kecil tua di pojok kompleks itu berdiri dengan halaman penuh rumput liar. Bayu mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Lalu mencoba gagang pintu. Tidak terkunci. Pak Karno, saya Bayu, teknisi, saya masuk ya. Katanya pelan.
Begitu ia melangkah masuk, bau menyengat langsung menyambutnya. Bukan bau bangkai, tapi lebih seperti molases busuk. Di tengah ruangan, di atas meja makan kayu, ada foto keluarga. Bayu melihatnya sekilas. Pak Karno berdiri bersama 3 pria lain yang semuanya memakai seragam buruh lama. Tapi kepala mereka dicoret. Bayu melangkah masuk lebih dalam. Dapur kosong. Kamar tidur tertutup. Ia membuka pintu perlahan. Pak Karno duduk di pojok ruangan. Matanya terbuka, menatap lurus ke depan. Tapi wajahnya pucat. Tangan kirinya mencengkeram kain lusuh. Dan di dinding, ia menulis sesuatu dengan darah. Cerobong harus terus menyala. Atau kita semua jadi asap. Bayu menutup mulut. Tubuh Pak Karno sudah kaku. Tapi tidak ada luka. Tidak ada jejak masuknya orang. Seperti ia mati, oleh sesuatu yang disedot dari dalam. Ia berlari keluar rumah. Nafasnya tak teratur. Di luar, kabut makin pekat. Cerobong menyembur lebih banyak asap hitam. Udara berubah dingin seperti malam. Dan suara mesin terdengar makin keras. Padahal tak ada satupun alat yang aktif. Bayu tak tahu harus lari kemana. Tapi satu-satunya tempat yang belum ia datangi adalah ruang kendali utama, gedung tua di sisi timur, yang sejak ia datang selalu terkunci. Ia memaksa masuk lewat jendela samping. Di dalam, bau kertas tua dan kabel terbakar memenuhi ruangan. Panel-panel kendali besar berdiri rapuh, sebagian menyala pelan dengan lampu merah. Tapi di ujung ruangan, ada satu lemari logam. Bayu membukanya. Di dalamnya, tertata rapi dokumen yang dibungkus plastik kedap air. Ia membuka satu map bertuliskan, Protokol Penyesuaian 1997. Isinya membuat tengkuk Bayu merinding. Sebuah catatan panjang, dengan kop surat bertanda tangan seorang insinyur Belanda, tertanggal jauh lebih tua, 1929. Di sana tertulis tentang sistem mesin pengaduk otomatis. Namun bagian akhir dari laporan menyebut satu hal aneh. Jika pabrik ingin produksi terus mengalir melebihi kapasitas manusia, dibutuhkan satu syarat. Darah dari yang hidup harus ditukar dengan uap untuk yang mati. Cerobong tidak boleh berhenti. Mesin tidak boleh lapar. Bayu terhuyung mundur. Ia jatuh terduduk di lantai, napasnya tercekat. Pabrik ini bukan sekadar tempat produksi. Ini tempat pemujaan. Tempat pertukaran. Dari dulu hingga sekarang. Dan kini, setelah bertahun-tahun ditutup, mesin itu lapar lagi. Dan ia telah ditandai. Karena ia masuk terlalu dalam. Karena ia melihat terlalu banyak. Bayu menatap layar monitor tua di ruang kendali. Tiba-tiba, semua kamera menyala sendiri. Dan di setiap kamera, satu sosok yang sama muncul. Hitam. Tinggi. Kepala terbalik. Ia berdiri di balik Bayu. Langit di atas pabrik mulai pecah. Bukan oleh hujan, tapi oleh suara-suara yang seperti datang dari bawah tanah. Gemuruh, denting logam, suara uap meletup, dan pekikan samar yang terdengar seperti ratusan manusia menderita dalam satu tarikan napas. Seluruh kompleks pabrik bergetar ringan, seolah tanah di bawahnya menyimpan sesuatu yang ingin keluar. Bayu tersentak dari lantai ruang kendali. Keringat membasahi kemejanya, lehernya panas, dan senter yang ia genggam kini mati total. Seluruh layar monitor di depannya menampilkan satu gambar, satu sosok tinggi, hitam, berdiri tegak di bawah cerobong. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi bentuk kepala terbalik itu sudah cukup mengukir mimpi buruk dalam benak Bayu. Ia berlari keluar. Langkahnya terhuyung-huyung menuruni tangga gedung kendali. Kabut hitam sudah menelan separuh halaman pabrik. Cerobong itu kini menyemburkan asap 2 kali lebih tebal dari sebelumnya. Asap itu bergerak seperti ular raksasa, membentuk pola di langit malam yang muram. Bayu tahu, mesin itu sudah hidup sepenuhnya. Ia menuju barak, berharap bisa mengambil barang-barang penting dan keluar dari tempat sialan ini. Tapi begitu memasuki kamar, ia mendapati semuanya berubah. Tempat tidur bergeser sendiri. Jendela tertutup rapat meski sebelumnya terbuka. Di tembok, tertulis dengan coretan hitam yang menetes. Kamu bagian dari adonan. Bayu memalingkan wajah. Jantungnya berdetak liar. Ia meraih tas kecil,
memasukkan USB berisi rekaman CCTV, buku catatan, dan korek api. Ia tak tahu kemana harus lari, tapi ia tahu satu hal, ia harus menghancurkan mesin itu. Apapun yang terjadi, pabrik ini bukan sekadar tempat. Ia adalah makhluk. Dan makhluk ini lapar. Bayu keluar dari barak dan menyeberangi halaman menuju ruang pembakaran. Kabut kian tebal. Angin dingin menusuk-nusuk pori-pori. Setiap langkahnya menimbulkan gema yang tidak biasa, seolah langkahnya dijawab oleh langkah lain yang tak terlihat. Saat ia mendekati ruang pembakaran, pintunya terbuka sendiri. Bayu menyalakan obor darurat. Nyala kecil cukup untuk menerangi lorong. Tangga ke bawah, menuju ruang mesin, sudah retak. Tapi Bayu tetap turun, menjejakkan kaki satu persatu, menggenggam obor dan tasnya erat-erat. Sesampainya di ruang mesin tua, pemandangan di hadapannya membuat bulu kuduknya berdiri. Mesin besar itu kini menyala penuh. Roda-roda berputar cepat. Uap menyembur dari celah-celah logam tua. Dan di sekelilingnya, cairan hitam mengalir dalam parit kecil di lantai, berputar mengelilingi mesin seperti aliran darah. Bayu berjalan mendekat. Setiap kali langkahnya menyentuh cairan, terdengar suara bisikan. Kami buruh lama, kami dikunci di sini. Mesin haus darah kami. Cerobong adalah mulutnya. Kami sudah masuk semua. Bayu menggigit bibirnya. Takut mulai bercampur dengan kemarahan. Ia mengeluarkan botol kecil dari dalam tas, isi bensin, sisa bahan dari teknisi yang biasa digunakan untuk pembakaran sisa material. Ia menuangkan sebagian di lantai. Tapi sebelum ia sempat menyalakan api, mesin tiba-tiba berhenti. Hening. Lalu, suara langkah terdengar dari balik mesin. Berat, pelan, lembab. Sosok itu muncul. Makhluk tinggi. Badannya seperti terbentuk dari sisa gula yang hangus dan tulang-tulang yang tak pernah terkubur. Kepala terbalik itu menatap Bayu terbalik. Dari bawah. Mata besar menghitam, memancar seperti bara. Dari mulut di atas kepalanya, tetesan molases panas jatuh satu persatu ke lantai. Makhluk itu menunjuk ke jantung mesin. Masukkan dirimu, atau semua masuk bersamamu. Bayu memundurkan kaki. Tapi lantai di belakangnya amblas perlahan. Ia terpaksa maju satu langkah. Suhu ruangan meningkat drastis. Lengan kirinya mulai melepuh oleh hawa panas. Ia menjerit, lalu melempar botol bensin ke mesin. Pecah. Tumpah. Namun sebelum ia sempat menyalakan obor, makhluk itu muncul di hadapannya. Begitu cepat. Bayu didorong ke lantai. Punggungnya terbentur keras. Obor terlempar, apinya padam. Makhluk itu menunduk. Mulutnya menganga. Dan dari lubang tenggorokannya yang terbalik, keluar suara puluhan orang berbicara serempak. Kita tak akan mati sebelum mesin mati. Lantai di bawah Bayu mulai berubah. Tangannya tertancap dalam adonan gula hitam. Lengket. Bergerak. Seolah tangan-tangan kecil dari bawah tanah mencoba menariknya masuk. Wajah-wajah mulai muncul dari lantai. Wajah para pekerja lama. Mata mereka kosong. Beberapa masih terbakar. Beberapa tanpa kepala. Semuanya menatap Bayu. Ia berteriak. Lalu meraih korek api terakhir dari saku celananya. Tangannya bergetar. Tapi ia berhasil menyalakannya. Sekelebat terakhir dalam pikirannya adalah rumah ibunya di Semarang. Ibunya yang tersenyum. Air teh manis. Rasa gula biasa. Gula yang mungkin berasal dari pabrik terkutuk ini. Ia melempar api itu ke lantai. Suara ledakan kecil terdengar. Api menyambar bensin yang masih tersisa. Mesin tua bergetar. Roda-roda mulai retak. Pipa-pipa pecah. Uap bertekanan menyembur seperti neraka yang terbuka. Makhluk tinggi itu meraung. Kepalanya terputar makin jauh. Lehernya meledak seperti balon isi cairan hitam. Seluruh ruangan mulai runtuh. Bayu berlari menuju tangga. Langkahnya tercekat di anak tangga kedua. Sebuah balok baja jatuh menghantam lengannya. Tapi ia terus naik, merangkak, berteriak. Di atas, udara kembali dingin. Langit mulai turun hujan deras. Cerobong itu meledak. Bagian puncaknya terbelah. Asap hitam menyembur setinggi 30 meter ke langit, lalu menghilang perlahan. Seperti napas terakhir dari mulut raksasa yang akhirnya mati.
Bayu keluar dari ruang pembakaran, tubuhnya terbakar sebagian, nafas tersengal, matanya setengah buta. Tapi ia masih hidup. Atau mungkin, ia satu-satunya yang masih hidup. Bayu terbaring di lantai basah halaman pabrik. Hujan mengguyur deras, membasahi tanah yang hangus, memadamkan bara sisa ledakan. Udara masih bau terbakar, bercampur dengan gula hangus dan logam cair. Langit tetap gelap, seolah matahari enggan melihat apa yang baru saja terjadi di bumi. Tubuhnya luka-luka. Lengan kirinya lebam dan tulangnya retak. Sebagian wajahnya melepuh, tapi matanya masih bisa melihat samar-samar cerobong yang kini tinggal setengah. Puncaknya roboh, runtuh seperti leher patah. Tak ada lagi asap. Tak ada lagi gemuruh dari bawah tanah. Yang tersisa hanya diam. Diam yang menusuk sampai ke tulang. Selama beberapa menit, Bayu tak bergerak. Ia mencoba mengatur napas, menenangkan detak jantung yang seakan ingin meledak. Hujan menjadi satu-satunya suara. Di sekelilingnya, barak-barak sunyi. Gedung kendali mati. Pabrik tampak seperti mayat raksasa yang baru saja dikuburkan separuh badan. Namun jauh di belakang, dari arah ruang penggilingan, ia mendengar suara pelan. Seperti roda besi bergesek dengan tanah. Lalu suara itu menghilang, digulung oleh hujan. Bayu memaksakan diri bangkit. Kakinya goyah. Ia berjalan pincang menuju pos satpam. Di sana, ia mengambil mantel hujan yang tergantung dan membungkus tubuhnya yang menggigil. Di laci meja, ia menemukan satu senter cadangan dan radio komunikasi manual. Ia mencoba menyalakan radio. Satu-satunya saluran yang menangkap sinyal hanya memancarkan suara statis. Hanya ketika jarum dial menyentuh angka 1077, suara samar masuk. Di sini pos Semarang, laporan pabrik Madiroto tidak aktif sejak 2002. Tidak ada aktivitas terdaftar, siapapun yang mendengar ini, jangan kembali ke koordinat tersebut. Bayu mematung. Telinganya seperti berdengung. Tidak aktif sejak 2002. Tapi selama beberapa minggu terakhir, ia hidup di tempat yang seolah berfungsi penuh. Bersama pekerja, mandor, teknisi. Semua orang yang ia temui di sini. Termasuk Pak Maman dan Deka. Ia membuka buku catatannya. Di halaman belakang, tertulis daftar nama-nama yang ia kenal selama di sini. Bayu menggarisbawahi satu persatu. Pak Karno, ditemukan mati. Pak Maman, menghilang di cerobong. Deka, ditelan ruang pembakaran. Satpam tua, tidak pernah makan, tidak pernah bicara panjang. Nama-nama itu ia coret. Yang tersisa hanya satu, dirinya sendiri. Bayu keluar dari pos dan berjalan ke arah gerbang utama. Namun saat tiba di sana, ia mendapati sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Jalan menuju luar desa lenyap. Aspal habis di ujung pagar. Yang tersisa hanya hutan pekat, penuh kabut, seolah waktu membalik ke sebelum pembangunan. Tidak ada rambu. Tidak ada kabel listrik. Tidak ada tiang lampu. Bayu mencoba berjalan masuk, tapi setelah 15 langkah, ia kembali keluar di tempat yang sama. Gerbang pabrik, dari sisi dalam. Ia mencoba lagi. Berlari kali ini, namun hasilnya sama. Ia berputar di dalam lingkaran tak terlihat. Seperti ruang di sekeliling pabrik ini melipat dirinya sendiri. Panik mulai naik. Bayu terengah. Ia jatuh terduduk di pinggir gerbang, wajah tertunduk di antara lutut. Hujan belum berhenti. Tapi ia kini tak peduli. Lalu dari kejauhan, terdengar suara. Langkah kaki di genangan air. Bayu mendongak. Seorang pria muda berdiri di bawah hujan, mengenakan jaket teknisi. Di punggungnya tergantung tas besar. Wajahnya asing. Ia mendekat dan menyapa, "Mas, saya Adi. Saya dikirim dari kantor pusat." Katanya teknisi sebelumnya belum laporan balik. "Mas Bayu ya?" Bayu menatapnya. Lama. Bingung. Tubuhnya gemetar. Adi terlihat muda. Bersih. Cemas tapi belum curiga. Matanya jernih. Ia belum tahu. Bayu berdiri perlahan. "Iya?" Jawabnya pendek. Adi mengerutkan kening. "Mas nggak apa-apa? Saya baru nyampe tadi pagi, tapi sinyal susah banget. Saya kira ini udah ditinggalin."
Bayu mengangguk pelan. Adi menoleh ke cerobong yang setengah roboh. Itu kenapa ya, Mas? Bayu tidak menjawab. Namun dalam hatinya, ia tahu. Pabrik ini tidak mati. Ia hanya lapar, menunggu giliran berikutnya. Dan kini, Adi adalah yang datang paling akhir. Langit berangsur terang, tapi cahaya pagi yang datang ke pabrik Madiroto tak pernah benar-benar putih. Ia berwarna kelabu, seperti sisa abu yang turun pelan-pelan dari langit. Hujan telah reda, namun udara tetap lembab, menggantung bersama aroma molases yang tak kunjung hilang. Adi berdiri di halaman depan, menatap bangunan pabrik yang menjulang sunyi. Matanya menyisir reruntuhan cerobong, atap barak yang setengah bolong, serta jalur tram tua yang tertimbun lumpur hitam. Ia mengangkat ponsel, mencoba mencari sinyal, tapi layarnya hanya menampilkan satu tulisan kecil, "No service." Bayu berdiri tak jauh darinya. Tubuhnya lelah. Luka-lukanya dibalut kain seadanya. Di tangan kirinya tergenggam buku catatan yang sudah basah separuh, dan di dalam sakunya, benda yang terus ia pegang sejak semalam. Sebuah USB kecil berisi rekaman dan data yang ia kumpulkan sejak pertama datang. Adi melirik Bayu. Saya pikir tempat ini udah nggak dipakai. Tapi kayaknya masih banyak yang bisa diperbaiki ya. Bayu hanya diam. Nafasnya berat. Kalau memang perlu, saya bisa bantu ngecek panel listrik, kata Adi lagi, mencoba ramah. Nggak tahu kenapa, tapi saya merasa tempat ini kayak manggil saya. Bayu akhirnya bicara, pelan. Kamu nggak usah lama-lama di sini. Adi tertawa kecil. Loh, baru nyampe, Mas. Masa langsung disuruh pergi? Bayu menatapnya. Matanya kosong. Ada sesuatu di sana yang tak bisa dijelaskan. Namun Adi tak benar-benar melihat itu. Mata orang yang sudah melihat neraka, dan tahu bahwa ia belum keluar sepenuhnya. Hari berlalu pelan. Bayu duduk di tangga barak, memperhatikan Adi berjalan mondar-mandir di sekitar pabrik, memotret kabel tua, mencatat kondisi mesin dari kejauhan. Sama seperti dirinya dulu. Penasaran. Sibuk. Penuh semangat. Tapi Bayu tahu, rasa ingin tahu adalah makanan favorit tempat ini. Menjelang sore, Adi masuk ke ruang pembakaran. Ia tidak tahu apa yang tersembunyi di bawahnya. Ia hanya melihat palka logam besar dan bertanya apakah itu jalur pembuangan lama. Bayu tidak menjawab. Adi menyenter ke dalam celah palka. Lalu berseru, kok masih hangat ya, Mas? Udah berapa lama ini nggak dipakai? Bayu menarik nafas panjang. Ia memejamkan mata, seolah mencoba mengusir suara-suara yang kembali masuk ke kepalanya. Gema mesin. Bisikan dari bawah. Wajah-wajah tanpa kepala yang menyembul dari dinding. Cerobong yang menyala dengan nyawa manusia. Adi bersikeras membuka palka. Bayu berdiri dari duduknya. Ia masuk perlahan ke dalam ruangan. Kakinya berat. Berhenti, ucap Bayu, suaranya datar. Adi menoleh, tangannya masih memegang tuas. Tutup lagi, kata Bayu lagi, lebih pelan. Kenapa, Mas? Tanya Adi. Saya cuma mau lihat. Takutnya kalau ini bahaya. Lepas. Sekarang. Nada Bayu berubah tajam. Adi akhirnya mundur. Ia berdiri, diam. Lalu berkata pelan, tempat ini, aneh ya, Mas? Tapi saya suka suasananya. Bayu menunduk. Hatinya tenggelam. Adi tak bisa diselamatkan. Ia sudah disentuh oleh udara di sini. Sudah melihat kabut yang tak bisa dijelaskan. Sudah mendengar mesin yang tak pernah tidur. Dan itu cukup. Tempat ini tidak memilih secara acak. Ia menunggu. Lalu menarik pelan-pelan, seperti roda yang menggiling tebu sampai sarinya habis. Malam kembali datang. Bayu duduk sendirian di ruang kendali, menatap monitor tua yang berkelap-kelip. Layar pertama menampilkan halaman depan. Layar kedua menunjukkan barak. Layar ketiga, cerobong. Tak ada gerakan. Tapi di layar keempat, tampak Adi. Ia berdiri sendirian di lorong belakang, menghadap tembok tua yang berlumut. Tangannya menyentuh dinding, seolah mencoba memahami sesuatu. Di belakangnya, samar, muncul bayangan tinggi, seperti kabut yang memiliki bentuk.
Bayu mematikan monitor. Ia tahu apa yang akan terjadi. Tidak malam ini, tapi pasti. Tempat ini punya waktu sendiri. Ia tidak terburu-buru. Ia tahu, manusia selalu punya alasan untuk datang. Dan pabrik ini akan terus menyambut. 2 hari kemudian, Bayu menulis laporan singkat. Tidak pada siapapun. Hanya dalam buku catatan. Mesin telah dihentikan. Cerobong patah. Tapi pintu tidak pernah ditutup. Hawa masih mengalir. Lantai masih hangat. Dan suara belum berhenti. Saya tidak akan keluar dari sini. Tapi saya juga tidak akan masuk lebih dalam. Saya hanya akan duduk. Menunggu. Menjaga. Sampai seseorang datang dan menggantikanku. Ia menutup buku, lalu menyimpannya di bawah panel kendali utama, bersama USB. Setelah itu, ia keluar dari kantor. Langkahnya pelan. Ia tidak lemah, hanya sudah tidak melawan. Ia tahu Adi sedang tidur siang di barak. Dan ketika ia bangun nanti, ia akan mendengar sesuatu dari ruang bawah. Mungkin detak halus. Mungkin panggilan samar. Mungkin bisikan seperti gula yang meleleh. Dan ia akan penasaran. Dan roda akan berputar lagi. Langit di atas pabrik kembali berwarna kelabu. Cerobong yang patah berdiri seperti leher yang menanti kepala baru. Kabut turun lagi, menutupi ujung halaman. Angin tidak bergerak. Tapi dari bawah tanah, terdengar suara. Pelan. Dalam. Seperti mesin besar yang baru saja menarik napas pertama. Cerobong itu kini tak lagi mengepul. Mesin tua itu diam, tapi hanya untuk sementara. Di barak yang kosong, ada langkah baru yang datang. Seorang teknisi muda, penuh rasa ingin tahu. Dan pabrik tua ini, selalu tahu kapan harus bangkit. Karena di tempat ini, waktu tidak bergerak maju. Ia hanya berputar. Seperti roda logam, yang terus menggiling, hingga tetes terakhir.